Tadi kata-kata aku menyakiti hati dia nggak ya? Nanti kalau aku post IG story ini, aku bakal dicap aneh nggak atau caper? Tadi presentasi aku jelek banget. Fix malu-maluin. Kalau kamu sering berpikir seperti ini, maka selamat, kamu adalah manusia yang normal dan punya hati, punya perasaan. Dan ingat, ini adalah super power kamu. Aku mau jelasin juga tentang sains kenapa sih manusia itu peduli sama pendapat orang. Jadi di zaman dulu, di saat manusia berada di kelompok kecil-kecil, yang sebutannya adalah tribe, kelangsungan hidup manusia itu sangat bergantung di kelompok. Bayangkan, zaman dulu tuh manusia harus berburu dan melawan hewan-hewan buas seperti harimau, beruang. Dan satu-satunya cara untuk manusia bisa survive di lingkungan yang sangat ekstrim seperti itu adalah kerja sama kelompok. Makanya, manusia secara biologis, secara genetik, sangat takut saat kita dikucilkan dari kelompok. Di zaman sekarang misalnya, saat kita nggak diundang ke ulang tahun teman kita, atau saat kita nggak diajak teman kita untuk nongkrong jalan-jalan, itu sama aja kita kayak dikucilkan sama kelompok. Dan saat kita dikucilkan, kita merasa itu adalah ancaman yang nyata bagi diri kita. Itulah kenapa sampai sekarang pun mau kamu seusaha gimana pun untuk enggak peduli sama pendapat orang, kamu bakal tetap peduli. Ini adalah cara otak kita membuat kita tetap aman di dunia. Tenang, kamu peduli sama pendapat orang karena kamu ingin diterima di sebuah kelompok, dan itu bukanlah masalah. Justru ini adalah tanda kalau kamu tuh bukan psikopat. Kamu tuh manusia yang punya hati, punya perasaan, dan peduli sama orang. Kamu pernah kan ketemu orang yang kayak gini? Pas kamu lagi di tempat publik, ada orang yang teriak-teriak, gak peduli sama keberadaan orang di sekitarnya sehingga mengganggu orang lain dengan teriakan-teriakannya. Atau orang yang buang sampah sembarangan, orang yang meludah sembarangan di tempat publik, yang mengganggu ketenangan orang di sekitarnya. Atau pernah nggak kamu dengar orang yang nyetir motor sampai wuh 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 wuh? Apakah mereka peduli sama pendapat orang lain? Tentu tidak. Dan apakah kamu mau menjadi orang yang seperti itu? Sama sekali nggak peduli sama pendapat orang lain sampai mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan orang. Enggak kan? Makanya menurutku, orang-orang yang peduli sama pendapat orang lain adalah orang-orang yang memiliki superpower. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu, kamu adalah orang-orang yang punya empati, peduli sama orang, suka harmoni, gak suka konflik, dan mengharapkan hal yang terbaik bagi orang lain. Dan itu adalah hal yang bagus, karena gak semua orang di dunia ini punya kepribadian yang seperti itu. Dan andaikan saja lebih banyak orang yang memiliki kepribadian seperti ini, bukankah dunia akan menjadi lebih baik lagi? Makanya mari kita ganti pertanyaannya. Bukannya gimana cara untuk tidak peduli sama sekali sama pendapat orang, menjadi oke, kita peduli sama pendapat orang, tapi peduli sama orang yang tepat. Dan yang kedua, tidak berlebihan. Saat kita peduli sama orang yang tepat, artinya kita peduli sama pendapat orang yang sungguh-sungguh berarti buat diri kita. Bisa jadi keluarga, saudara, teman, pasangan, atau suami dan istri kita. Orang-orang ini, kita bisa peduli sama pendapat mereka karena mereka adalah orang yang mengharapkan yang terbaik juga buat kita. Kedua adalah kita bisa kok peduli sama pendapat orang lain, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena walaupun validasi orang juga penting buat kita, tapi kita juga perlu loh memvalidasi diri kita sendiri. Terutama saat kamu ngerasa kamu gak punya orang di luar sana yang bisa memvalidasi kamu. Caranya adalah dengan mengubah negatif self-talk kita menjadi positif self-talk. Misalnya yang pertama, kita ubah kalimat Tadi kata-kata aku menyakiti hati dia nggak ya? menjadi, tadi aku udah berusaha yang sebaik aku bisa untuk berperilaku baik dan sopan ke dia. Itu udah bagus, itu udah keren ya Sela. Mau dia terima kayak gimana pun, itu udah di luar kontrol aku, yang penting aku udah berusaha yang terbaik. Nanti kalau aku post IG story ini, aku bakal dicap aneh nggak atau caper? Diubah menjadi, aku post IG story ini karena aku mau share tentang kebahagiaan aku hari ini ke orang lain. Siapa tahu orang lain juga bisa terinspirasi dari IG story yang aku share. Tadi presentasi aku jelek banget. Fix malu-maluin. Diganti menjadi,
Aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk presentasi ini. Kalau ada kesalahan nggak apa-apa. Congrats ya Sela, udah melalui presentasi ini dengan baik dan maksimal. Nah, itu adalah contoh memvalidasi diri sendiri yang bisa kamu langsung lakukan setiap kali kamu mulai ada pikiran-pikiran jelek atau overthinking setelah melakukan sesuatu yang kamu anggap jelek, salah, dan dijudge sama orang. Menariknya nih, ada satu hal yang terjadi juga di hidup aku yang aku yakin bisa juga membantu hidup kalian. Aku amatin setiap kali aku berada di momen dimana aku ngejudge orang lain dengan lumayan keras, atau aku melihat sisi negatif di hidup orang lain atau perilaku orang lain dengan keras, aku juga jadi lebih sering mengkritik diri aku sendiri dan ngejudge diri aku sendiri. Jadi coba sadari, setiap kali kamu mulai ngejudge orang lain dengan intens, maka kemungkinan kamu juga akan ngejudge diri kamu dengan lumayan intens. Nah, saat aku berhasil mengubah judgement ke orang lain menjadi rasa empati dan compassion, aku juga jadi sadar, aku jadi lebih baik ke diri aku sendiri. Aku lebih gak mengkritik diri aku sendiri, aku lebih berkata-kata baik ke diri aku sendiri, aku gak ngejudge diri aku sendiri terlalu keras. Hanya dengan aku mengubah persepsi aku ke orang lain dari judgement ke compassion. Oh ya, introvert, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini karena setiap dukungan dari kamu tuh berarti banget untuk perkembangan channel ini ke depannya. Kasih banyak. By the way, aku juga buat video tentang cara menjadi percaya diri yang bisa kamu nonton di sini. Oke, semoga kamu suka ya. Bye bye.